Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dzakir fa innadz dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan pengurus DKM Masjid Raudhatul Jannah. Yang sama-sama kita hormati para asatidz, bapak-bapak, jamaah subuh dan jemaah taklim Masjid Raudhatul Jannah RW 23 Kirana Cibitung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah takdirkan kita untuk melanjutkan kewajiban kita secara pribadi, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini menjadi i'tikaf untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan barakah fadilah ta'lim, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Kanjeng Nabi besar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan termasuk kita selaku umat beliau. Dengan penuh harapan dan optimisme, mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, marilah kita baca suratul Fatihah untuk pengarang kitab ini, Ibn Rushd, dan untuk guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmunya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan guru-guru kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan, sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, barakah keluarganya. Mudah-mudahan bisa terus membimbing kita, memberikan ilmu yang manfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah wa sallallahu musannifadil kitab وجميع أساتذتنا وأساتذتنا نفعنا الله بعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا. آمين. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada khususnya pengurus DKM dan umumnya kepada semua jamaah dan warga, apabila selama kita bersama-sama pastinya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak, di hati warga, di hati pengurus, baik kata-kata, sikap, perilaku ataupun yang lainnya, saya selaku pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian fikih Madzhabul Arba'ah dengan materi kajian kitab adalah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, yang saya gabungkan dengan kitab Mizanul Kubra mengenai masalah wudu, dan nanti akan kita sambung sedikit dengan materi azan. Karena biasanya kalau mau sholat kan wudu dulu baru kemudian azan. Agar kita memiliki pemahaman yang komplit, memiliki pemahaman yang luas tentang ibadah-ibadah keseharian kita. Pada waktu yang lalu telah kita pelajari tentang bagaimana hukumnya tentang membasuh kaki.
Nah, masuk ke materi berikutnya adalah tertibu af'alil wudu'i. Bagaimana pendapat ulama tentang hukumnya urut anggota wudu. Jadi kalau kita wudu mulai dulu dari niat, kemudian setelah itu basuh muka, kemudian tangan, kemudian sebagian kepala, kemudian kaki. Nah, apakah itu harus begitu atau boleh diacak? Dalam kitab Bidayatul Mujtahid, ikhtalafu fi wujubi tartibi af'alil wudu'i. Ikhtalafu, telah berbeda pendapat para ulama fi wujubi tartibi af'alil wudu'i, dalam atau mengenai perihal wajibnya tartib atau wajibnya urut dalam melakukan wudu. Faqala qaumun, maka berpendapat sebagian kaum di sini adalah maksudnya adalah para ulama. Nah, ada pendapat para ulama huwa sunnatun, bahwa tertib itu adalah sunnah. Wa huwa alladhi hakahu al-mutaakhirun min ashabil Malik anil madhab. Di antara yang menyatakan bahwa tartib hukumnya sunnah adalah pendapatnya Imam Malik. Termasuk di dalamnya adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi dua ulama ini berpendapat bahwa tertib itu enggak wajib, jadi Bapak boleh ngacak. Kalau pendapatnya ngikutin Imam Malik atau Imam Abu Hanifah. Jadi prakteknya adalah boleh muka dulu, habis muka kemudian kaki, habis kaki tangan ke sebagian kepala. Itu kalau menurut pendapatnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Kenapa masalah ini menjadi perbedaan? Perbedaannya sebabnya dua. Satu, berkaitan dengan tata bahasa Arabnya. Yang menjadi persoalan adalah huruf waw. Wa, yang arti bahasa Indonesianya itu dan. Saya kasih contoh begini. Misalnya Pak Kuswanto ke pasar beli cabai dan bawang dan tomat. Kira-kira Pak Kuswanto beli cabainya ngurut seperti itu atau ngacak? Bisa jadi ngurut, bisa jadi ngacak. Nah, huruf waw itu dipermasalahkan oleh para ulama. Karena kenapa? Karena huruf atofnya bukan untuk tartib, tapi limut lakil jam'i dalam kaidah bahasa Arabnya. Hanya untuk globalnya saja. Tapi berbeda dengan kata summa, kemudian. Yang datang itu Pak Kuswanto, kemudian Pak Ustadz Afandi, kemudian misalnya Pak Rizky. Nah, ketika kata-kata kemudian kira-kira urut atau ngacak? Ngurut. Karena di dalam ayat tentang wudunya menggunakan kata dan, maka para ulama memperselisihkan itu. Nah, yang sudah menjadi amalan kita, lakukanlah seperti yang sudah biasa dilakukan. Nah, adapun yang berpendapat bahwa tartib adalah wajib adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dua-dua skornya. Menurut Imam Syafi'i, tartib adalah hukumnya wajib. Apa alasannya? Alasannya adalah ta'abbudi. Alasannya adalah penghambaan nurut sama perintahnya Allah Subhanahu wa
ta'ala. Sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Saya kasih contoh begini. Misalnya orang tuanya Pak RT misalnya, itu minta tolong sama Pak RT. Itu ya. Siapa Pak RT 6 siapa itu? Pak Tisna. Tis, tolong Bapak beliin makanan buat jamu tamu. Beliin pecel lele untuk jamu tamu. Pak Tisna jalan tuh ke depan. Pecel lele kagak ada, pada habis. Adanya pecel ayam. Kira-kira kalau Pak Tisna nggak beli, salah apa enggak? Enggak, karena pesennya pecel lele. Tapi kalau kemudian dibeliin pecel ayam, kira-kira salah apa enggak? Enggak juga, orang tujuannya untuk ngasih makan tamu. Jadi sudut pandang itu yang membedakan. Oleh karena itu, jangan terlebih dahulu memberikan vonis salah kepada orang yang berbeda dengan kita. Saya kasih contoh begini. Kenapa saya sarankan demikian dan saya mohon kepada yang ngaji dengan saya, jangan sampai fanatik atau fanatisme berlebihan. Saya kasih contoh begini. DKM Raudhatul Jannah ngadain lomba masak kepada setiap pengurus masjid. Pengurus masjid ada berapa? 30 misalnya ya. Ada 30 pengurus, 30 orang. 30-30-nya sesuai dengan perlombaan masak sayur asem. Masak sayur asem. Berarti ada 30 jenis masakan sayur asem. Jangan sampai si A merasa masakannya paling enak, bumbunya paling lengkap. Si B jangan sampai merasa bahwa isinya paling menarik, paling bergizi, paling bervitamin. Si C jangan sampai merasa masakannya paling sedap. Karena kenapa? 30 orang ini baru berlomba. Nanti akan ditentukan siapa pemenangnya oleh Dewan Juri yang ditunjuk oleh Ketua DKM. Paham maksudnya Pak? Paham ya? Ya, dalam beribadah jangan sampai kita merasa bahwa diri kita paling benar. Karena kenapa? Kita semua berlomba. Kalau mau benar-beneran nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan Allah yang menilai. Karena apa? Karena standar kualitas yang ditentukan oleh Allah enggak sama seperti standar kita. Jangan sampai kita memaksa Allah untuk mengikuti hukum seperti hukum yang ada pada otak kita. Bisa dipahami ya? Nah, itu perbedaan. Sehingga perbedaan itu pasti, nggak mungkin tidak. Pasti nggak mungkin tidak. Misalnya, saya kasih contoh gampang saja. Karena sudut pandang yang berbeda. Misalnya Pak Kuswanto mondar-mandir di masjid. Keluar masuk. Gitu. Pak Tisna kebetulan ada 2 orang.
Pak Dartono sama misalnya Kang Umar. Kang Umar ngeliatin Pak Kuswanto mondar mandir, pandangannya begini. Wah, Pak Kuswanto sibuk bener ya. Karena saking rajinnya, wah berarti peduli banget ini mondar mandir, kasihan Pak Kuswanto. Pikiran siapa? Kang Umar. Pak Dartono beda lagi. Wong kok penggaweane mondar mandir ana penggawean. Orang kok kerjaannya mondar mandir, ngapain coba begitu itu Pak Kuswanto itu? Oh, kurang gawe bener. Kan begitu. Nah, jangan sampai kita memiliki sudut pandang yang salah kepada orang yang ternyata itu benar. Karena di dalam ijtihad, pendapat saya mungkin benar, pendapat kamu salah. Tapi mungkin juga pendapat saya salah, pendapat kamu benar. Itu dalam ijtihad. Dalam hal ibadah apapun itu, pasti memiliki dua sudut pandang. Gitu. Sehingga ketika kita memiliki sudut pandang yang tepat, insya Allah, maka ketika menyikapi Pak Kuswanto yang mondar mandir, lebih baik kita husnudzon. Suudzon itu haram, kalau husnudzon itu berpahala. Kita husnudzon saja. Gitu. Ngelihatin orang yang bengong aja. Ya, misalnya Bapak ngeliatin saya merenung aja. Kata Pak Dartono, wah bener nih Pak Naim, pemikir bener nih, dia mikirin apa, segitunya mikirnya ya. Bapak Habib beda lagi, penggawean ngelamun, ngapain coba, mendingan kayak megang sapu kayak ngapain kayak daripada ngelamun begitu. Bisa enggak orang memiliki pemikirannya begitu? Nah, jangan-jangan pas di hadapan Allah yang kita omongin, yang kita salahkan di dunia yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam pendapat fikih. Baik, itu yang pertama. Yang kedua masalah muwalat. Mualah itu nerus. Jadi basuh anggota wudhu di sini, ya di sini. Itu namanya mualah. Nah, kalau ghairu mualah, basuh muka sama tangan di sini. Kemudian kabur sebagian kepala dan kaki di situ. Itu namanya ghairu mualah. Nah, oleh para ulama sudah dibahas tuntas. Bapak nggak pernah mikir kan begitu kan? Yang jelek-jelek begitu di sini wudhu muka, ntar di situ wudhu tangan, ntar di situ wudhu sebagian kepala. Lah kok habis nih? Lari ke Ustadz Jali. Pak Jali ada air nggak? Ada. Saya mau wudhu tadi kehabisan air di masjid. Tinggal kaki doang. Kira-kira kalau pergi ke rumah Ustadz Jali, ngulangnya dari awal atau langsung ngelanjutin? Ngelanjutin. Yaitu yang namanya ghairu mualah. Itu namanya apa? Mualah. Mualah itu apa namanya? Nerus. Kalau tartib urut. Nah, menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i, mualah itu hukumnya sunnah. Jadi nggak apa-apa tuh kalau menurut Imam Syafi'i itu. Jadi wudhunya muka di sini, kemudian wudhunya tangan di situ, kemudian wudhunya sebagian kepala di sini, kemudian kakinya di rumah Ustadz Jali.
Itu menurut Imam Syafi'i wudunya tetap sah. Tapi kalau menurut Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal, mualah itu hukumnya wajib. Jadi kalau seperti itu tadi nggak sah hukumnya. Nah, Bapak mau milih mana silakan. Ini adalah kriteria ulama. Nah, ketika mendengar ustadz yang berbeda menjelaskannya, jangan lantas memotong bahwa mengambil kesimpulan bahwa ustadz itu salah. Wah, kemarin diterangin Pak Yai Jumarok nggak begitu deh. Kok sekarang begini nih? Wah, Naim salah nih. Tergantung kitab rujukannya apa. Gitu. Jadi lihat dulu rujukannya. Jangan lantas terkadang kan kita ngambil kesimpulan jalan pintas. Kemarin perasaan dijelasin sama Ustadz A nggak begitu deh. Wah, ini Naim ngawur nih. Atau misalnya, wah kemarin dijelasin Pak Naim nggak begini deh. Oh jangan-jangan ya Ustadz gadungan lagi. Nah. Kembali lagi harus husnudzon. Gitu ya. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan pulang kampung. Betul? Andai kata, saya mau nanya saja nih. Kira-kira Pak Man pulang kampung ke Jawa Tengah, berapa ongkosnya Pak Man? 300. Pulang pergi berarti 600. Sekarang Pak Man cuma punya uang 400. Berani pulang apa kagak? Balik pulang balik, logikanya jangan dibalik kan tuh. Wah kacau nih kalau begini ceritanya nih. Kira-kira berangkat atau tidak? Tidak. Kenapa? Ongkosnya kurang. Ongkos ada lebih, tapi di sono rumah nggak ada. Berani pulang apa enggak? Enggak. Warisannya udah dijual, udah dibagi-bagi misalnya. Kira-kira berani pulang? Tidak. Apa artinya? Bahwa kita pasti akan pulang kampung. Kampung kita enggak di sini. Di mana kampung kita? Di akhirat. Karena kita adalah penghuni surga. Nenek moyang kita ada di surga. Karena Nabi Adam dan Ibu Hawa adalah penduduk surga. Nah, untuk menuju ke sana kita harus ada bekal. Dan kita harus punya rumah. Maka persiapkan rumah akhirat mulai dari sekarang. Harus nyicil pondasinya, harus nyicil pagernya, harus nyicil gentengnya, harus nyicil lantainya, harus nyicil aksesoris yang ada di sana. Karena apa? Karena kita tidak akan bisa pulang ke sana, ke akhirat, ke surga kalau tidak ada bekal yang cukup. Dan bekal itu harus kita siapkan dari mulai saat ini. Ketika nanti pulang kampung, saya hanya berpesan niatkan keluar dari rumah Kirana Cibitung menuju ke kampung halaman masing-masing dengan niat silaturahim. Sudah 2 tahun tidak berjumpa dengan bapak, dengan ibu, dengan kakak, mbak, Pak Le dan Pak D. Niatkan untuk silaturahim. Jangan niatkan untuk pamer penghasilan. Mobil dapat nyewa, rental, pulang gagah bener bawa mobil. Turun dari mobil beda jalannya, agak ngegang. Jalannya orang berduit sama yang beda kan, orang yang nggak punya duit kan beda. Kalau yang nggak punya duit mah lemes, letoy. Kalau yang ngantongin duit banyak, busingin dada. Jalannya agak ngegang dikit. Sunat belum sembuh. Niatkan untuk silaturahim. Jangan niatkan untuk pamer baju, jangan niatkan untuk
penghasilan. Itu satu. Yang kedua, jangan sampai pulang kampung mengorbankan salat. Ngantri macet, enggak karu-karuan, salat di atas kendaraan orang bisa ilmunya. Kan begitu? Akhirnya nyampe kampung halaman ninggalin sholat. Pas giliran di rest area atau di rumah makan, kalau yang naik bis umum karena sudah capek, yang biasanya ngerokok, yang diduluin ngerokok ketimbang sholat. Ada yang begitu? Ada orang yang di mari? Ada, Pak Dartono mah. Sholat. Bagaimana sholatnya? Dijamak. Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i, bapak boleh jamak qashar selama 3 hari di tujuan. Misalnya yang pulang kampung ke Purworejo apa Purwokerto? Purworejo ya, Purwakarta yang sini ya, beda. Yang Purworejo itu kan jauh. Itu bisa diqashar atau dijamak. Bapak kalau untuk mengqashar sholat, Bapak punya waktu 3 hari. Kemudian hari yang keempat sampai hari yang ketujuh, Bapak punya fasilitas mengjamak sholat. Hari yang ke-8 menurut Imam Asy-Syafi'i, Bapak sudah enggak punya fasilitas jamak dan qashar. Nanti pulangnya baru ada fasilitas lagi. Karena dalam perjalanan. Nah, tapi kalau menurut imam yang lain, pendapat yang lain, ulama yang lain, selama Bapak di kampung dan masih mau kembali ke Kirana, berarti selama itu pula Bapak punya fasilitas jamak. Misalnya Lebaran hari Minggu atau Senin, tinggal nunggu keputusan pemerintah. Berangkat dari sini tanggal hari Rebo, nyampe kampung hari Kamis. Ini contoh ya, jangan ada pertanyaan, Pak lah kalau macet nanti sampai sono hari Sabtu bagaimana? Loh, jangan ada pertanyaan begitu. Ya ini mas saya jelasin, ngasih contoh. Nyampe di kampung hari Kamis. Setelah hari Kamis, hari Jumat, bolehkah Bapak enggak sholat Jumat? Boleh. Jadi Bapak santai saja. Orang kalau sudah dikantongi dengan ilmu, ngelakonin ibadah enteng. Tapi jangan entengin. Nah ini yang masalah. Gitu. Jangan dienteng-entengin. Hari Jumatnya Bapak enggak sholat Jumat. Mau dijamak takhir dengan asar. Enggak jadi masalah karena Bapak hari Kamis baru sampai, berarti Kamis, Jumat, Sabtu jatah untuk sholat qashar atau jamak. Gitu. Nah, niatnya adalah mengqadha sholat Jum'ah dengan sholat zuhur. Paham ya? Nah, itu jangan sampai terjadi gara-gara pulang kampung ninggalin sholat. Sebisa mungkin untuk sholat. Yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya, Allah menghendaki kemudahan, bukan menghendaki kesulitan. Nah, kalau tayamum bagaimana? Kalau Bapak misalnya, engkong itu kan kakinya sakit tuh. Tayamum itu diperbolehkan. Cara tayamumnya begini. Niat tayamum, nawaitu tayammuma listibahatis salati fardhan lillahi ta'ala. Niat tayamum.
Caranya begini. Bapak ketika dalam kondisi darurat itu boleh tayamum. Nah, tayamumnya mengambil debu dari tempat yang berbeda. Ini satu. Saya kasih contoh. Kalau debunya tebal, Bapak bisa tiup dulu. Asal jangan begini. Nanti debunya hilang lagi. Jadi begini, angkat, kalau debunya tebal itu ditiup dulu. Kalau enggak, Bapak cukup langsung usapkan nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Dan yang agak ribet yang tangan, Bapak perhatikan. Ambil di tempat yang lain. Tangan ini ada dua, terbagi jadi dua. Terbagi jadi dua. Bagian jari dan bagian telapak tangan yang sebelah bawah. Caranya posisinya begini. Karena ini nanti berbeda. Saya kasih contoh. Ini begini. Begini. Awas ya, jangan begini ya. Tapi ini begini. Ini sampai, maaf, begini. Saya nggak nyentuh yang bagian sini sampai sini. Kemudian yang bagian ini, Bapak, ini nggak boleh begini. Jempolnya, perhatikan jempolnya. Jempolnya tetap berdiri. Perhatikan. Nah, ini tayamum. Jadi dari sini sampai siku. Kemudian untuk yang ini bagian sini, ininya jangan sampai begini, karena nanti debu di sini hilang, jadi mustakmal. Jadi posisinya langsung tangannya diputar, jempol ketemu dengan jempol. Nah nanti yang kiri pun juga sama, begini, kemudian seperti ini. Nah, selesai. Itu cara tayamum. Nah kalau model engkong itu tayamumnya bagian sini saja. Yang ini tetap kena air, yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri itu tayamumnya bagian mata kaki aja. Karena wudu kan sampai mata kaki, kebetulan mata kakinya ketutup. Maka tayamumin mata kakinya. Karena kalau kata dokter gak boleh kena air, ya kena air. Nah sedangkan bagian sininya yang kebuka harus dengan air. Itu cara tayamum. Jadi sebagian pakai air, sebagian dengan tayamumin. Itu caranya. Ya. Nah, ketika mengkosor atau menjamak sholat bisa dengan dua cara. Sholat yang kedua ditarik dikerjakan di sholat yang pertama, disebut dengan sholat jamak takdim, atau sholat jamak takhir. Sholat yang pertama dikerjakan di waktu sholat yang kedua, dan ini pasangan. Zuhur pasangannya dengan asar, maghrib pasangan dengan isya. Nah yang gak ada pasangannya sholat subuh. Dia bisa diqadha. Ya, jadi saya pesan pada saat pulang kampung ini yang paling penting, niatkan untuk menjalin silaturahim. Yang kedua, jangan sampai meninggalkan salat. Karena biasanya kalau sudah mudik saking senengnya nyebur neraka juga gak kerasa. Salat asar lewat, maghrib lewat, isya kecapean langsung bleksek, subuh kesiangan. Nanti di sono muter-muter jalan-jalan udah ninggalin salat lagi baik. Ya,
Tapi kalau model-model Pak Koswanto kagak kayaknya. Kalau model-model kayak Pak Man meragukan ini. Ya, jadi dua hal itu tolong diperhatikan betul, jangan sampai niat kita silaturahim justru malah nambah dosa. Dan yang kedua, kalau masih ada orang tuanya, bahagiakan beliau. Jangan ngerepotin. Ini kadang anak itu udah merasa sudah ngasih 1 juta, udah sewenengnya nggak karuan, udah bangga banget, saya udah banyak ngasih orang tua saya 1,5 juta. Pas pulang kampung beras sekarung dibawain, ayam dibawa, belum bekelnya, belum ongkosin cucunya, ini buat cucu saya sarang 200, cucunya 4, ya udah 800.000. Ya, orang tua bukan untung, malah buntung. Belum makan sehari-hari, bahagiakan beliau. Ya, ajak jalan-jalan kemana yang beliau seneng, ajak makan meskipun hanya makan bakso. Insya Allah barokah orang tua. Bapak kembali ke Bekasi, ke Kirana, mencari kerja, nafkah barokah, hidup manfaat. Insya Allah. Mudah-mudahan itu bekal pulang kampung. Dan jangan lupa persiapkan kampung akhirat mulai dari saat ini. Itu saja, barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Semoga saja tidak ada yang perlu ditanyakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.